yaitu kita akan membahas mengenai sisa pertemuan kemarin, yaitu mengenai larangan. Kemarin dari pembahasan kita adalah amr wa nahi, tapi dikarenakan tidak selesai nahinya, kita pindahkan pada hari ini dan masuk juga tambahan pelajarannya adalah masalah amul khos, masalah umum dan khusus pada sebuah dalil. Kita sempurnakan dulu yang nahi dulu ya. Dikatakan oleh musannif rahimahullah taala, hafizahullah taala, bahwasanya an-nahyu al-qaulu talibu bitarki bila uluwin wala isti'la'in. Nahi itu adalah perkataan yang meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan. Suatu perbuatan bila uluwin wala isti'la'in. Itu tanpa ada perbedaan derajat antara orang yang menyuruh dan disuruh, dan tidak ada sifat yang menunjukkan dia itu lebih tinggi pada kalamnya, itu lebih tinggi daripada orang yang disuruhnya. Itu pendapatnya oleh Syekh Hasan itu Ridho Ta'ala, dan dia mengambilnya dari kitab Al-Minhaj punyanya Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Secara umum, sigoh dari nahi yaitu fi'il nahi, yaitu la taf'al dan sejenisnya, la taf'al, la tufa'il dan lain, la tufa'il dan lain. Dan semuanya itu menunjukkan sebuah larangan. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Wala taqrabu. La taqrabu di sini adalah fi'il nahi, yaitu meninggalkan sesuatu atau larangan terhadap sesuatu. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian secara dalalahnya terbagi menjadi dua. Ada dalalah secara sendiri, yaitu dihasilkan dari lafaznya itu sendiri, dan ada dalalahnya apabila terhubung dengan korinah-korinah yang lain. Insyaallah kita akan bahas secara tersendiri. Dalalah nahi itu adalah menunjukkan keharaman. Jadi kalau ada fi'il nahi dari suatu perbuatan, maka dilarang perbuatan itu, maka menunjukkan hukum dasarnya perbuatan itu diharamkan. Kemudian adanya nahi dari sebuah perbuatan itu menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu membatalkan amalannya. Kemudian di antara dalalahnya juga adalah kewajiban bersegera dalam menahan larangan tersebut, yaitu ketika dilarang maka langsung tidak mengerjakan apa yang dilarang. Tidak ada namanya tarohi. Semuanya menunjukkan faur. Dan ini pendapatnya ijma' ulama, walaupun ada beberapa ulama yang kita bilang aqwalnya syadzah, yang mengatakan bahwasanya nahi itu tarohi. Ini kurang tepat ya. Yang benar adalah nahi itu menunjukkan alal faur, menunjukkan bersegera ditinggalkan perbuatan itu. Kemudian yang keempat adalah berulang-ulang larangannya. Sekali dilarang maka menunjukkan larangan itu selalu ditinggalkan yang dilarang itu. Tidak boleh kita lakukan sampai datang perintah baru yang menunjukkan perbuatan itu tidak dilarang kembali. Misalnya Rasulullah SAW dulu melarang ziarah kubur. Maka hal itu dilarang sampai datang dalil lain, yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu tuh aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, dan ziarahilah kubur. Maka sebelum Rasulullah mengatakan itu, sampai ketika Rasulullah melarangnya, itu terlarang semua, terus menerus. Sampai datangnya dalil yang menunjukkan kebalikan dari apa yang dilarang. Kemudian diantara dalalah secara sendirinya itu, yaitu perintah terhadap lawan dari larangannya. Jika kita dilarang untuk berzina, maka diwajibkan bagi kita
untuk mengerjakan selain berzina dari hal-hal yang tidak diharamkan. Misalnya, ketika kita dilarang berzina, maka wajib bagi kita meninggalkannya, yaitu tidak boleh mengerjakan zina, dan wajib bagi kita mengerjakan selain zina. Misalnya berdiri, misalnya duduk, misalnya dan lainnya, tidak berzina. Hal-hal seperti itu diwajibkan ketika dihadapkan terhadap perbuatan zina. Kemudian dengan dalil lain, yaitu dengan korinah lain, sesuai dengan dalil, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Mungkinkah larangan itu menunjukkan sesuatu yang disunahkan? Mungkin nggak kira-kira? Sesuatu yang dilarang tapi disunahkan, mungkin atau tidak? Dilarang tapi disunahkan. Ada nggak kira-kira? Tidak. Hah? Dilarang tapi disunahkan nggak ada. Nggak ada. Sesuatu yang dilarang tapi disunahkan itu tidak akan ada. Secara akli itu nggak ada. Jadi kalau ada larangan yang menunjukkan suatu disunahkan atau suatu itu diwajibkan, itu tidak ada. Seminimal mungkin nahi itu menunjukkan sesuatu yang mubah. Seminimal mungkin. Tapi tidak ada menunjukkan sesuatu hal yang dilarang itu menjadi sunnah dikerjakan, tidak. Ataupun menjadi wajib, apalagi tidak. Dalalahnya, dalalahnya secara tersendiri, yaitu keharaman sesuatu yang dilarang. Keharaman sesuatu yang dilarang. Dan ini ada klaim ijma dalam hal ini, yaitu kebalikan dari perintah. Perintah menunjukkan suatu hal itu kewajiban asalnya, maka nahi menunjukkan hal itu menjadi suatu yang diharamkan. Jadi hukum dasar larangan itu, nahi adalah menunjukkan suatu keharaman sampai ada dalil yang menunjukkan maksud yang lain. Bisa ke makruhkah, bisa ke mubahkah, atau dinasekhkan larangan itu belakangan. Tapi hukum dasarnya yang dilarang itu menunjukkan sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Dalilnya wa ma nahaakum anhu tahu, apa yang dilarang bagi kalian maka tinggalkanlah, maka berhentilah kalian. Berhentilah. Jadi hukum dasar sebuah larangan itu adalah suatu keharaman. Itu pertama kali ketika kita melihat suatu dalil yang bentuknya adalah larangan, yang pertama kali kita pikirin adalah larangannya itu bentuknya adalah suatu keharaman. Ketika dikatakan wala taqrabuz zina, maka kita pahami bahwasanya jangan dekati zina, artinya larangan, keharaman untuk mendekati zina. Atau dilarang juga wala ta'kulu amwalal yatama, jangan makan harta anak yatim. Maka kita pahami bahwasanya larangan di situ yang pertama kali adalah keharaman. Kalau ada dalil lain itu ceritanya beda. Tapi ketika kita berhadapan dengan satu dalil doang dan belum dapat kita dalil yang lain menunjukkan maksud yang lain, maka kita pahami dalil yang satu itu ketika dapat larangan, yaitu suatu keharaman. Kemudian yang kedua, dalalah dari nahi adalah batalnya sesuatu yang dilarang. Batalnya sesuatu yang dilarang. Ya dulu alal fasad, menunjukkan sesuatu itu jadi rusak, jadi batal. Dalilnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Setiap amalan yang tidak berasal dari kami, yaitu suatu perbuatan yang enggak ada dasarnya dari syariat, maka tertolak. Jadi sesuatu yang dilarang menunjukkan sesuatu itu batal. Sesuatu itu batal. Jika seseorang diperintahkan untuk berpuasa secara umum, kemudian datang syariat mengatakan bahwasanya dilarang berpuasa bagi orang yang junub, maka larangannya itu bersifat membatalkan. Yang awalnya diperintahkan, ketika melaksanakan apa yang dilarang, maka membatalkan apa yang diperintahkan tadi. Kemudian kewajiban bersegera dalam menahan larangan, yaitu bahwasanya ketika kita dilarang sesuatu, kita berkewajiban bersegera untuk meninggalkan apa yang dilarang dengan langsung.
langsung, dan seterusnya. Dan tambah lagi, berulang larangannya. Yaitu larangannya itu enggak sekali aja. Misalnya, kita dilarang berzina. Kemudian kita dihadapin dengan pilihan antara zina atau tidak. Maka kita tinggalin zina itu, apakah larangannya sampai situ saja? Tidak. Terus larangannya terjadi sama kita. Terus diulang-ulang larangan sama kita. Apabila datang kasus lain tetap dilarang. Apabila datang kasus lain tetap dilarang. Walaupun dalilnya cuma satu yang mengatakan wala taqrabuz zina. Maka itu sudah menunjukkan bahwasanya eh, nahi itu dilarang secara berulang-ulang. Maksudnya mustamir. Terus-terusan tanpa ada putusan. Terputus sampai datang dalil yang menunjukkan larangannya itu berhenti. Larangan itu berhenti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqrabuhunna." Jangan dekati mereka perempuan. Itu larangan terus. Jangan dekati mereka, jangan dekati mereka, jangan dekati mereka hatta yatrahun. Sampai mereka itu suci. Jadi larangannya itu terus kita tahan dari perbuatan itu, mendekati mereka perempuan ketika mereka haid sampai mereka suci, maka batasnya suci. Maka larangannya itu terus berulang sampai mereka suci. Bagaimana dikatakan Al-Amidi dalam Al-Ikam, qala ittafaqal uqala ala anna nahya yaqtadi al-intiha anil mahyi anhu daiman. Khilafan li ba'd syadhi. Yaitu bersepakat orang-orang yang berakal. Ini bukan orang Islam doang yang bersepakat, tapi orang-orang berakal bahwasanya larangan itu adalah berkonsekuensi berhenti dari sesuatu yang dilarang dan bersifatnya daiman, terus menerus. Dan ada beberapa ulama yang menganggap tidak ya tadi ini enggak tadi intiha anil manhi anhu daiman. Ada beberapa ulama yang berpendapat demikian. Tapi bukan berarti mereka membolehkan zina setelah apa, enggak. Ada menurut mereka ada korinah yang lain menunjukkan zina itu tetap dilarang. Tapi mereka menganggap hukum dasar dari nahi itu adalah disuruh berhenti tapi tidak segera. Disuruh berhenti tapi tidak segera. Adapun yang lain ada klaim ijma bahwasanya larangan itu bersifat harus ditinggalkan secara segera. Misalnya nih, kita lagi berbuat zina misalnya. Tiba-tiba turun ayat wala taqrabuz zina, maka berhenti saat itu juga kita. Tidak ada namanya tunggu selesai hajatnya atau enggak. Tapi saat itu juga harus dihentikan. Karena dasarnya nahi itu adalah berhenti ketika dilarang, langsung berhenti. Dan kita tahan sampai datang adanya korinah-korinah lain. Allah Ta'ala alam. Kemudian di antara konsekuensinya juga adalah perintah terhadap lawan dari larangannya. Yaitu jika kita dilarang berzina, misalnya dilarang untuk zalim, dilarang berbuat sesuatu secara spesifik, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan selain yang dilarang. Kita dilarang untuk mendekati istri atau berhubungan badan dengan istri ketika mereka dalam keadaan kotor, yaitu dalam keadaan haid. Maka perintahnya apa? Jangan dekati mereka. Perintahnya apa? Bisa perintahnya melakukan selain itu, misalnya jangan dekati mereka, jauhi mereka. Kemudian perintahnya juga bisa berarti lakukan kerjaan yang lain, yaitu kerja dan lainnya. Dan perintah-perintah itu bukan berarti bersifat wajib, tapi ada yang bersifat mubah dan lainnya. Tapi yang wajib adalah jangan dekati mereka. Jangan dekati mereka. Wallahu ta'ala alam. Misalnya juga kalau kita diperintahkan untuk dilarang untuk duduk, maka kita diperintahkan untuk sesuatu yang enggak masuk padanya duduk. Misalnya apa? Berdiri. Misalnya apa? Tidur. Misalnya apa? Minum. Misalnya apa? Makan dan lainnya. Tapi dalam keadaan yang tidak ada dalamnya kata duduk. Kata duduk. Maka semua hal itu diperintahkan. Dalam secara umum semuanya diperintahkan, tapi secara spesifik perbuatannya, apakah berdiri dihukumi wajib, apakah tidur dihukumi wajib dan lainnya, itu ada permasalahan lain. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini paham masalah nahi? Ada yang nggak paham? Agak cepat masalah nahi ini. Kalau lama-lama nanti nggak kedapetan sih.
Ada yang nggak paham masalah nahi? Coba Ana nanya Ustaz. Ya. Tadi yang dimaksud batalnya Hmm. amalan itu maksudnya Ya. gimana Ustaz? Karena belum paham. Misalnya dalam syariat kita diperintahkan untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal maka berpuasalah. Maka dihukumi puasa itu wajib. Kemudian puasa itu dihukumi wajib, perintah. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita berpuasa ketika lagi haid untuk perempuan misalnya. Maka larangannya itu bersifat membatalkan sesuatu amalan yang berhubungan dengan larangan itu. Berhubungan dengan larangan itu. Jadi karena puasa haid itu dilarangnya orang yang haid untuk berpuasa, maka puasanya itu bersifat batal. Kenapa? Karena berhubungan. Larangannya itu kalau terikat dengan suatu amalan, maka bersifat batal secara umum ya. Secara umum ataupun tafsirnya insya Allah kita pelajari. Tapi kalau tafsirnya insya Allah pelajari. Tapi intinya kalau ada larangan dalam suatu perintah, dan larangan itu bagian dari hal yang nggak bisa dipisahkan dari suatu amalan itu, maka larangan itu menjadikan amalan tersebut menjadi batal. Menjadi batal. Kira-kira paham? Paham Ustaz. Paham. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian dalalah fasad pada nahi ada dua jenis ya. Disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, nahinya, larangannya pada ibadah, dan ada larangannya pada muamalah. Ada larangan dalam ibadah, ada larangan dalam muamalah. Kalau Syekh Hasan itu menyebutkan larangan dalam ibadah hanya dua jenis saja. Beliau menganggap dua-duanya itu membatalkan langsung. Di antaranya an-nahyu fi ainil ibadah au dzatil ibadah. Jenis pertama larangan pada ibadah, yaitu larangannya itu pada sesuatu zat ibadahnya. Zat ibadahnya. Anda tanya sama antum, rukunnya puasa apa aja? Rukun puasa apa aja? Kira-kira apa rukun puasa? Rukun puasa, niat, habis itu? Islam. Hah? Islam. Islam, itu syarat. Rukun yang saya tanya, rukun. Rukun puasa pertama so'im. Berpuasa kan? Yang kedua niat. Di antara rukun puasa itu ada so'im. Atau yang ketiga adalah masuknya waktu. Itu tiga. Masuk waktu atau adanya waktu Ramadan itu turun. Kemudian so'im ini bagian dari puasa. Kalau nggak ada si so'im, nggak ada namanya orang puasa. Nah, apabila larangannya itu terkena pada bagian zat ibadahnya tersebut yang menggabungkan antara ibadah itu menjadi ibadah utuh, maka hal itu membatalkan suatu amalan tersebut. Maka ketika dilarang puasa bagi orang yang haid, dan orang haid itu yang pelaku dari perbuatan puasa, dilarang puasa bagi orang haid, maka menunjukkan puasanya itu batal jika dikerjakan orang yang haid. Tuh. Kemudian bagian kedua, an-nahyu fi amrin qoronaha, atau dibaca al-nahyu fi amri qoriniha, yaitu larangan pada sesuatu yang berhubungan dengannya dari sesuatu yang lazim padanya. Tuh. Ini saat yang pertama dan yang kedua sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip. Dan kalau kita lihat sekilas emang sama. Tuh, tapi bedanya suatu ibadah ini nggak melazimkan adanya hal itu. Tidak melazimkan adanya hal itu. Misalnya, lazimnya pada hal itu, tapi kalau ditarik bisa di tempat yang lain. Misalnya puasa pada hari tasyrik. Puasa pada hari tasyrik. Anda tanya sama antum, bisa nggak puasa selain dari hari tasyrik, puasa sunnah? Kira-kira bisa nggak? Bisa Ustaz. Bisa, boleh. Tapi dia ngerjakan di hari tasyrik. Ngerjakan di hari tasyrik. Nah, dilarang kita puasa di hari tasyrik. Dilarang kita puasa di hari tasyrik. Sedangkan suatu hari itu hari
atau zaman itu nggak bisa lepas dari sebuah ibadah. Maka zaman itu lazim dari sebuah ibadah. Tanpa ada zaman, nggak ada namanya ibadah salah satunya. Nah, zamannya itu bisa dipindahkan ke tempat lain sebenarnya. Tapi dia ngerjakan di zaman yang dilarang. Dikerjakan di zaman yang dilarang atau di waktu yang dilarang. Maka ketika dia mengerjakan seperti itu, maka maka larangannya itu yang dilarang suatu zaman tertentu, maka hal itu membatalkan ibadahnya tersebut. Misalnya itu puasa pada hari tasyrik. Dan sebenarnya bisa aja puasa di hari lain. Tapi dia melakukan di hari tasyrik. Dan sebenarnya hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Maka larangannya itu membatalkan puasa sunnah dia. Kenapa? Karena dia berpuasa pada sesuatu yang dilarang harinya. Pada sesuatu yang dilarang harinya. Misalnya yang lain, saya bilang apa ya? Aduh lupa tadi saya mau bilang apa. Nah, sholat mutlak pada waktu yang dilarang. Itu hukumnya haram membatalkan atau haram tidak membatalkan? Tahu sholat mutlak kan? Sholat mutlak, sholat yang nggak ada sebab dia sholat. Misalnya dia kepengen sholat aja toh gitu. Gabut dia sholat, ambil wudhu dan sholat itu namanya sholat mutlak. Tanpa ada sebab yang mendahulunya. Kemudian dia sholat di waktu-waktu yang terlarang. Misalnya habis asar dan setelah subuh. Dia melakukan sholat di saat itu. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Sah atau tidak? Sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan dalam syariat, yaitu bahwasanya dilarang kita untuk sholat setelah asar dan setelah subuh, dilarang kita sholat. Dan larangan itu yang mana? Larangannya itu untuk sholat mutlak. Maka sholat mutlak apabila dikerjakan di waktu itu, maka membatalkan. Kenapa? Karena sholat mutlak bisa dikerjakan di waktu yang lain. Kenapa dikerjakan setelah asar dan setelah subuh? Kenapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Sebenarnya bisa di waktu lain, tapi dia melakukan di suatu tempat yang diharamkan. Maka dia mengerjakan tempat yang diharamkan itu, yaitu zaman diharamkan, maka menunjukkan hal itu haram. Dan hal itu membatalkan amalannya. Kemudian, yang ketiga, larangan pada sesuatu di luar zat ibadahnya tersebut, seperti sholat memakai kain sutrah. Jika seseorang sholat memakai kain sutrah, maksudnya bajunya pakai kain sutrah. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Tapi apakah sholatnya sah atau batal? Sah atau batal sholatnya? Orang yang sholat pakai kain sutrah? Sah. Sah. Tapi diharamkan. Kenapa? Karena larangan tentang diharamkannya pakai baju sutroh itu atau kain yang pakai baju dari kain sutra, itu larangannya ditujukan ke permasalahan sholat atau secara umum? Secara umum. Nah, hal itu di luar dari ibadah tersebut. Nah, ketika larangannya itu di luar ibadah tersebut dan kita aplikasikan larangannya itu dalam suatu ibadah, maka ibadahnya itu tidak mengganggu atau kita bilang tidak membatalkan ibadah tersebut larangannya. Tidak membatalkan ibadah tersebut larangannya. Jadi dia bersifat haram tapi tidak batal. Haram tapi tidak batal. Di antaranya juga, kita dilarang nggak mencuri kira-kira? Dilarang mencuri. Kapan aja dilarang mencuri. Dan larangan mencuri itu tidak terkhusus pada suatu sholat. Tidak terkhusus pada suatu ibadah tertentu. Kemudian, kita itu memakai suatu baju atau kita bilang sesuatu pakaian yang kita curi dari orang. Apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah, tapi dia tetap berdosa.
tetap berdosa. Dibilang sah bukan berarti nggak berdosa ya. Tetap sah tapi dia berdosa. Dia lepas dari sesuatu limah, sesuatu beban hukum dari dia, tapi dia tetap berdosa dari perbuatannya karena dia sholat menggunakan sesuatu yang haram. Baik, kira-kira paham ibadah ini yang adalah fasad pada adalah nahi pada ya, paham? Paham, Ustaz. Oke, baik. Kita lanjut. Kemudian yang di muamalah. Ini agak ribet ya, tapi diperhatikan. An yakunan nahyu raji'an ila nafsil aqdi. Larangan dari syariat itu langsung menuju kepada suatu akad muamalah. Maka hal itu langsung membatalkan muamalahnya. Rasulullah mengatakan jangan jual beli dengan lempar-lempar batu. Dengan akad yang melempar batu. Maksudnya itu bai'ul hasoh itu kalau kita jual beli barang, misalnya ada banyak barang di depan kita, kemudian kita tuh lempar yang mana kena batu kita itu yang kita beli. Tapi dengan uang yang sama di awal. Itu namanya bai'ul hasoh. Nah, itu bai'ul hasoh dilarang oleh syariat kita. Dilarang dalam syariat kita. Dan dilarang akadnya langsung. Yaitu dilarang akadnya langsung dalam syariat. Maka hal itu membatalkan muamalahnya langsung. Kenapa? Karena langsung syariat yang melarang dalam akadnya. Bentuk akad tersebut langsung dilarang oleh syariat. Maka jelas-jelas itu membatalkan suatu ibadahnya. Apa? Muamalahnya. Yang kedua, an yakunan nahyu raji'an ila amrin dakhilin fil muamalah. Wa juz'il aqdi. Yaitu larangannya itu kembali ke perkara perkara dalam suatu akad itu. Tapi bukan akad itu langsung dilarang dalam syariat, tapi bagian dari akad itu. Akad suatu muamalah itu terjadi dalam 3 hal. Adanya barang, ya kan muamalah jual beli misalnya adanya barang, adanya sigoh, ijab qabul, sama adanya akidan, adanya orang yang jual beli. Nah, 3 hal ini kalau ada kena salah satu larangannya dari 3 hal ini, maka hal itu membatalkan jual belinya atau akad muamalahnya. Misalnya kita tuh dilarang untuk menggunakan sesuatu yang najis. Maka secara otomatis sesuatu yang najis itu dilarang digunakan, maka begitu juga dijual belikan. Ma hurrima isti'maluhu hurrima ittikhazuhu. Apapun yang diharamkan sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka diharamkan untuk penggunaan dalam hal yang lain. Itu diharamkan. Ketika diharamkan digunakan, maka diharamkan dijual. Kemudian diharamkan dipinjamkan. Diharamkan dimiliki. Nah, kita diharamkan untuk mempunyai sesuatu benda najis misalnya. Sebenarnya mani itu enggak najis ya, tapi sesuatu benda yang menjijikkan misalnya. Mani itu menjijikkan tapi enggak najis ya. Kita diharamkan untuk kita bilang memakai sesuatu benda yang menjijikkan misalnya. Kemudian kita jual beli mani, yaitu mani itu sesuatu cairan dari laki-laki yang keluar diakibatkan berhubungan badan. Itu jual belikan. Apakah sah? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena diharamkan menggunakan mani selain pada kegunaannya, yaitu selain pembuahan. Dan pembuahan itu penggunaan mani untuk pembuahan itu bentuknya rukhsah. Maksudnya rukhsah itu hanya dikhususkan dalam hal itu aja penggunaannya. Selain itu diharamkan. Maka ketika diharamkan penggunaan yang lain, maka diharamkan juga jual belinya. Ketika diharamkan penggunaan yang lain, maka diharamkan juga jual belinya. Maka dengan kayak gitu akadnya batal. Ketika diharamkan jual belinya, maka akadnya menjadi batal. Kenapa? Karena yang dijual belikan sesuatu yang diharamkan. Misalnya juga orang yang jual beli sesuatu yang najis itu nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang, nggak boleh
olah menjadi apapun, kemudian dijual belikan, maka jual beli najis hukumnya haram plus dan membatalkan suatu akad. Kemudian yang ketiga, an yakuna nahyu li amrin kharijin anil aqdi, yaitu pelarangannya itu dari sesuatu di luar dari sebuah akad. Illa annahu lazimuhu, dan kecuali dia itu sesuatu yang melaziminya, kita bilang. Misalnya itu jual beli dirham dengan dirhamain. Apa itu? Nah, lantas cara akad untuk jual beli pupuk organik gimana? Sebenarnya secara mazhab Syafi'i itu udah diharamkan. Kenapa? Karena itu sudah najis. Tapi bisa cara lain, yaitu kita dengan taklid ke mazhab yang lain. Tidak masalah, insya Allah masalah kayak gini taklid dalam mazhab yang lain. Kalau ada masalah yang golibah untuk kita bagus dan banyak ya aslah, nggak masalah taklid kepada mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i emang nggak bisa. Kalau zat itu udah jadi najis, maka penggunaan apapun itu tetap dilarang. Yang dibolehkan kepada sesuatu yang diharamkan juga. Misalnya kotoran dikasih makan ke kotoran yang najis, kasih makan sesuatu yang najis, misalnya, itu nggak apa-apa. Misalnya kasih ke anjing, misalnya kasih ke babi, itu nggak masalah. Tapi kalau sesuatu yang najis kita pakai kemudian kita jual belikan, itu nggak bisa dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab yang lain dipersilakan. Dan antum harus tahu ya, pahami bahwasanya mazhab Syafi'i itu diantara mazhab yang paling ketat dalam masalah muamalahnya. Saya pribadi banyak banget keluar dalam mazhab Syafi'i dalam masalah muamalah. Tuh, dikarenakan ketidakkemungkinan saya untuk mengamalkan semua yang ada dalam mazhab Syafi'i pada kasus-kasus muamalah. Apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Tidak ada terlarang kita tuh berpindah mazhab dengan suatu sebab yang kita perlukan. Hajat itu nggak masalah, asal jangan sampai tatabbu rukhas, yaitu dia mencari-cari sesuatu yang mudah-mudah bagi dia. Sebenarnya dia mampu untuk melakukannya, tapi dia mencari terus yang mudah-mudah, dikumpuli sesuatu yang mudah-mudah dari seluruh ulama, maka dia seperti tidak beragama. Nah, kita menggunakan mazhab yang lain untuk muamalah bukan berarti tidak mau mengamalkan yang rojih, misalnya, tidak. Tapi dikarenakan kesulitan kita mengamalkan hal itu di dalam di mazhab di Indonesia ini. Banyak banget. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, dan ini 3 mazhab lagi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu DP, tahu DP? Uang muka dari suatu baik salam itu atau akad salam itu tidak boleh Rasul malnya itu setengah, dia harus full kalau 3 mazhab ini. Jadi misalnya kalau antum pesan baju, mau di PO, pesan baju ke orang, mau dijahit sama tukang jahitnya, maka antum tuh ketika pesan antum kasih uangnya full, harganya 500.000, antum kasih uangnya 500.000, kemudian dia kerjakan. Itu dalam mazhab 3. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu dibolehkan walaupun dengan DP sedikit. Nah, kita mengikuti dengan mazhab Abu Hanifah di Indonesia ini kebanyakan. Kalau dipikir-pikir kita ngikutin 3 mazhab yang lain, dikarenakan itu maka kita semuanya batal semua akad kita. Tapi karena kan ketidakmungkinan saat ini, dan itu yang paling aslah saat ini, maka kita mengikuti mazhab imamnya Abu Hanifah dalam hal itu. Dan banyak lagi yang kita ikuti mazhab yang lain dalam bentuk aslah dan bentuk keperluan kita. Bukan berarti bermudah-mudahan. Ingat ya, beda sama keperluan sama mudah-mudahan. Hajat sama tatabbu rukhas itu beda banget. Kalau hajat itu dia memerlukan apa yang perlu saja. Kalau tatabbu rukhas semuanya diambilin yang mudah-mudah. Ibadah diambil yang mudah-mudah, muamalah diambil yang mudah-mudah, nikah diambil yang mudah-mudah. Misalnya kalau tatabbu rukhas itu, kalau seseorang mengikuti mazhab Abu Hanifah mengenai tidak diwajibkannya wali, itu silakan, nggak masalah.
Lagi dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Walaupun dalam mazhab lain menganggap itu nikahnya syubhat. Tapi kalau diikuti dengan mazhab Abu Hanifah itu tetap sah di sisi Imam Abu Hanifah. Tapi ketika seseorang mengikuti mazhab-mazhab yang lain digabunginya menjadi sesuatu pendapat yang aneh dalam masalah wali diambilnya mazhab Maliki, masalah wali dia ngambil mazhab Abu Hanifah, dalam masalah saksi diambilnya mazhab Maliki, dalam masalah mahar diambilnya mazhab Syafi'i, kemudian dan lain-lainnya dikumpulinya, maka jadilah dia seperti tidak nikah. Kenapa? Semuanya dia ambil yang mudah, maka tinggallah akadnya itu hanya apa? Hanya ada perempuan dan ada laki-laki, habis. Nggak perlu mahar, nggak perlu sigoh, nggak perlu saksi, nggak perlu wali, maka tinggallah akadnya itu apa? Adanya perempuan, adanya laki-laki. Maka itu namanya tatabbur khos. Wallahu ta'ala. Kita lanjut. Misalnya larangan itu di luar dari akad tapi lazim padanya. Misalnya itu saya bilang goror lah. Ini kurang apa ya? Kurang mengenak di contohnya. Misalnya goror. Baik goror itu dilarang dalam syariat. Dan kita itu dilarang goror dalam semua hal. Dalam semua hal dan dilarang terkhusus juga pada baik, pada sebuah akad. Tapi goror itu sebenarnya ada gorornya, goror yang yasir, ada yang kabir. Ada goror yang besar, ada yang goror kecil. Nah, kalau gorornya itu sesuatu yang kecil, maka itu insya Allah dimaafkan di kalangan para ulama. Tapi kalau goror yang besar, maka hal itu membatalkan suatu akad. Membatalkan suatu akad. Misalnya, kalau gorornya besar ya, tapi dia merubah sesuatu akad itu secara langsung. Misalnya seseorang menjual suatu karung, tapi nggak tahu di dalam karung itu ada apa. Maka ini gorornya besar. Kenapa? Dia nggak tahu apapun dalamnya, dia nggak tahu isinya apapun, kemudian dia beli hal itu. Maka hal itu diharamkan. Dan hal itu membatalkan akadnya. Tapi ketika dia mendapati goror yasir, tapi dia meridoin dengan apa yang dapat gorornya itu, maka itu sah akadnya. Di antara misalnya itu, jika seseorang jual beli aqua, jangan aqua deh, jual beli baju, ada baju KW dan ada baju ori. Hukum dasar suatu merek itu adalah ori. Kemudian dia jual mereknya, misalnya namanya Nika misalnya. Ini merek bajunya namanya Nika. Orang pahamnya Nika itu ya aslinya ya kayak gini. Tapi dia pakai nama Nika. Nggak dijelaskannya ini KW. Tapi orang yang beli itu secara akal dia paham itu biasanya KW. Maka ketika beli seperti itu yang sebenarnya itu ada goror dan ada dolimnya, tapi si orang yang membelinya itu paham dan sadar dan ridho dengan apa yang dapat, maka itu baiknya seperti itu sah dan akadnya tidak batal. Kalau seperti itu, kalau gorornya diketahui dan diridoin oleh orang yang pembelinya. Tapi kalau dia gorornya besar, tidak diketahui dan tidak diridoi, maka batal. Kemudian yang keempat, an yakuna nahyu kharijan anil aqdi awil muamalah ghairul lazim lahu. Yaitu larangannya dari luar akad dan tidak lazim padanya. Misalnya, suatu akad itu bisa saja dikerjakan di waktu-waktu selain azan. Selain waktu azan Jumat misalnya. Tapi syariat melarangnya untuk jual beli di azan Jumat. Di azan Jumat. Apakah larangannya itu bersifat membatalkan atau tidak?
Jawabannya tidak membatalkan. Kenapa? Karena syariat melarang jual beli ketika waktu azan itu agar manusia bersegera datang ke masjid dan bersegera datang ke masjid. Dan ilahnya itu agar manusia itu langsung ke masjid dan tidak tersibukkan dengan perkara dunia sampai-sampai mereka terlambat untuk sholat. Dan yang membuat terlambat untuk sholat bukan hanya jual beli, bisa juga bermain, bisa juga nongkrong, dan lainnya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya nggak lazim pada akad sama larangan itu menjadikan larangannya itu tidak membatalkan sesuatu yang dilarang. Tidak. Dilarang kita jual beli ketika waktu azan. Itu bukan berarti larangannya beneran jual beli, enggak. Tapi sebenarnya larangannya itu lebih ke masalah ilahnya itu larangan untuk mengerjakan sesuatu yang dapat melalaikan sholat. Sedangkan yang dapat melalaikan sholat itu bukan hanya azan. Ya, bukan hanya azan. Maka larangannya itu tidak bersifat sesuatu yang membatalkan. Walaupun dalam mazhab jual beli saat waktu azan dihukumi wallahu alam, seingat saya antara makruh ya. Antara makruh atau haram, saya lupa. Tuh. Dikarenakan larangannya itu tidak terkhusus sebenarnya pada jual beli saja, tapi pada hal yang lain juga. Tapi dikarenakan kebanyakan pada waktu azan itu orang ngerjakan perdagangan, maka yang digunakan lafaznya adalah perdagangan. Wallahu taala. Misalnya di sini seperti larangan jual beli pada saat azan Jumat. Wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Sebenarnya yang dapat merusak, atau bukan merusak sih, yang dapat membuat kita itu lalai dari sholat Jumat bukan baik doang, banyak halnya. Tapi syariat melarang baik di situ dalam bentuk kebanyakan orang ketika azan itu banyak jual beli, maka dilarang hal itu. Tapi ilah utamanya itu adalah agar manusia bersegera dalam datang ke masjid dan bersiap-siap agar tidak lalai dari sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang bertanya tadi ya? Nah, saya buka dulu website-nya. Ya. Ya. Larangan jual beli di masjid sah tapi makruh, benar. Tapi yang saya bingung tadi lupa saya larangan saat waktu azan, lupa saya antara makruh atau haram. Tapi kalau yang larangan jual beli di masjid itu hukumnya makruh. Emang makruh dan itu pendapatnya 4 mazhab seingat saya ya. Jadi kecualikan pendapat Imam Daud Al-Zahiri menganggap haram. Baik, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Masya Allah, tinggal 15 menit. Sudah mau sejam aja. Baik, kita lanjut. Ini yang seru. Ustaz, Afwan, Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Silakan. Tadi yang goror kecil itu akadnya tetap sah, tapi gimana, Ustaz? Akadnya tetap sah. Akadnya tetap sah, tapi dalam keadaan si pembeli itu mengetahui yang didapatinya. Kira-kira paham? Setelah dia beli itu? Bukan, ketika dia melakukan akad. Ketika dia melakukan akad, si pembeli tidak tahu gitu, Ustaz? Mengetahui apa yang didapatinya. Misalnya. Hukum dasarnya, minuman itu diisi full. Benar gak kira-kira? Satu botol diisi full. Yeah. Kemudian ketika akad itu terjadi, dia sadar bahwasanya itu berkurang sedikit airnya. Itu kan masuk goror ya, udah sesuatu yang berbeda dari yang diakadin. Kemudian dia sadar hal itu dan dia memaklumi dalam hal itu. Dan itu tetap sah. Tetap sah dalam keadaan dia sadar dan dia ridho dalam hal itu. Tuh, begitu juga kalau dia beli barang KW, dia sadar tuh barang KW. Tapi kalau dalam keadaan dia sadar tuh barang KW, kemudian dibelinya dengan sadar dan dia yakin dan dia ridho, itu nggak masalah. Tapi dari sisi penjual bisa jadi berdosa. Kenapa? Karena dia nggak menjelaskan bahwasanya barang itu barang KW. Kira-kira paham? Paham. Terlanjut pembagian lafal atau pembagian lafaz. Jadi suatu lafaz dalam syariat itu banyak pembagiannya. Ini dari sisi
terjangkaunya dan tidak terjangkaunya sebuah lafaz dari afrod-afrod yang ada, atau dari kita bilang individu-individu yang ada. Jadi ketika saya katakan kepada antum sekalian, seluruh manusia mati, maka dipahami tidak ada satu manusia pun yang hidup. Kemudian saya katakan, seluruh manusia mati kecuali Muhammad. Maka kita pahami, tidak ada satu manusia pun yang hidup kecuali Muhammad. Nah, kata manusia itu, an-nas, atau al-insan, itu masuk padanya seluruh manusia tanpa terkecuali. Dari kata lafaz itu. Maka dari kata itu nampak kita dapati bahwasanya al-insan di sini umum, kena ke semua manusia, mau dia yang kecil ataupun yang besar, perempuan mau laki-laki, bayi ataupun dewasa, kemudian sakit ataupun sehat, masuk semuanya. Kemudian adanya pengkhususan setelahnya itu mengeluarkan dari keumumannya. Ketika dikatakan seluruh manusia mati kecuali Muhammad, maka kita pahami yang tidak mati dari seluruh manusia yang ada jenis-jenisnya itu adalah Muhammad. Muhammad yang mana saja. Selama namanya Muhammad, maka dia tidak mati. Tidak mati. Jadi itu dia gambaran suatu umum. Dan lafaz itu terbagi menjadi dua tadi. Dari sisi masuknya individu-individu dalam suatu lafaz tersebut. Ada yang yaitu lafaz yang menunjukkan seluruh individu suatu mahiyah masuk dalam lafaz tersebut. Masuk selama masih dalam suatu makna lafaz tersebut, maka dia masuk ke dalamnya, yaitu terhitung dalam lafaz tersebut. Adapun khas, yaitu lafaz yang menunjukkan sebagian individunya itu tidak masuk dari suatu mahiyah hakikatnya. Insyaallah nanti kita kasih contoh. Sigohnya ada yang dari sisi ya, sigohnya umum yang dihasilkan dari lafadznya langsung tanpa ada qarinah. Insyaallah kita bahas. Ada yang umum, lafadznya umum, tapi dihasilkan dari lafadznya langsung juga dengan isbat. Dengan qarinah isbat. Ada qarinahnya langsung di luar. Ada qarinahnya selain langsung dari luar. Kemudian ada juga dengan qarinah nafi. Insyaallah kita pahami nanti. Kemudian itu terbagi menjadi dua. Ada mahfuz, yaitu yang beneran diamalkan secara dan dipahami secara yaitu seluruh individunya beneran masuk sesuai lafaz itu. Ada juga yang maksus, yaitu kalimatnya umum tapi ada beberapa hal yang tidak masuk dalam keumuman itu, atau sesuatu itu umum tapi dipahami khusus. Dipahami sesuatu yang khusus. Insyaallah kita paham dengan contoh. Al-umum al-mustafadu minal lughati bi ghairi qarinatin. Yaitu lafaz umum yang didapati dari lughah secara langsung tanpa ada qarinah-qarinah tambahan. Dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, al-am lafzun yastaghriqu as-salihah lahu min ghairi haslin. Yaitu lafaz umum itu adalah sebuah lafaz yang dia itu merangkumi semua perkara yang sesuai untuknya tanpa ada batasan, tanpa ada batas. Selama lafaznya itu, selama individunya itu masuk dari keumuman lafaz, maka masuklah dia dari makna lafaz tersebut, dari penggunaan lafaz tersebut. Di antara contohnya itu ada kata kullu. Kata kullu itu adalah lafaz yang menunjukkan seluruh individu setelah disebutkan kullu itu masuk dalamnya. Masuk dalamnya dengan sifat-sifat tertentu nanti kalau ada tambahannya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu bakal ngerasakan kematian.
Artinya kita pahami apapun yang punya jiwa pasti bakal merasakan kematian. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Sebentar. Terus sebentar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, lupa ya. Dalam surah Al-Maidah. Apa itu? Halaman terakhir pertengahan yang Nabi Isa mengatakan la haula wala quwata illa billah, lupa ayatnya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kamu mengetahui apa yang ada pada dalam diriku, kata Nabi Isa, dan aku tidak mengetahui ma fi nafsik, apa yang ada pada dirimu. Kata nafs pada Allah Subhanahu wa taala masuk enggak ke dalam kullu nafsin dha'iqatul maut? Mengira-ngira boleh, Sat. Apa? Kayaknya Karena perjuangan. dari mana? Karena kan kullu ini umum. Kullu umum kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nafs maka merasakan kematian. Tapi Allah mengatakan dalam Quran, menghikayatkan perkataan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kamu mengetahui apa yang pada dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nafsik. Kata nafas di situ dinisbatkan kepada Allah. Artinya Allah ada nafas. Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Waduh, tawakuf nih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagus. Jadi kata nafas itu bagi Allah Subhanahu wa taala dikecualikan. Kenapa kira-kira dikecualikan? Pertama, nafasnya Allah dengan nafasnya makhluk itu beda, benar. Yang kedua, kira-kira apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Allah hayyun. Allah tidak mati dan Allah itu hidup. Allah itu hidup. Salah satu sifat Allah itu kekal. Allah itu hidup, tidak akan mati. Sedangkan sifat kullu nafsin dha'iqatul maut ini meniadakan sifat Allah, yaitu kekal. Baik. Itu disclaimer aja biar agak melek. Kemudian kata kullu menunjukkan suatu umum. Jadi dipahami bahwasanya kullu nafsin, setiap yang bernyawa tanpa terkecuali. Kalau ada pengkhususannya itu untuk Allah, maka merasakan kematian. Kemudian kata kullu lagi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu semua adalah pemimpin dan setiap kalian itu bakal ditanya tentang apa yang kalian pimpin atau apa yang kalian urus. Maka kullu di sini kena siapapun kita yang mempunyai sesuatu jabatan, yang mempunyai sesuatu wewenang, bakal ditanyakan tanpa terkecuali. Kata kullu di sini. Kemudian yang kedua ada kata jami. Di sini jami menunjukkan suatu keumuman juga, yaitu jami ulama al-balad hadirun. Seluruh ulama-ulama negeri menghadir. Maka kita pahami kata jami'u bahwasanya seluruh tanpa terkecuali. Seluruh tanpa terkecuali. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un adaina muhdharun. Ketika di setiap sangkakala sekali, maka semuanya hadir. Hum jami'un. Jami' di situ menunjukkan umum.
maka keumumannya itu masuk semua. Artinya apa? Tidak ada pengecualian manusia manapun yang tidak hadir ketika disiup sangka kalanya. Kemudian diantaranya lagi itu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kata juga menunjukkan sesuatu umum. Kemudian di bawahnya juga ada contoh, tsummalananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum. Kata juga menunjukkan sesuatu umum. Jadi ada kata kullu, ada kata jami', ada kata ai. Tiga-tiga ini menunjukkan sesuatu umum. Agak baca cepat soalnya udah keluar waktunya takutnya lagi. Kemudian di antara lafaz umum juga yaitu alladzi. Alladzi yajtahidu yanjah. Yang dia itu rajin maka dia berhasil. Kata alladzi di sini si mausul ini menunjukkan bahwasanya hal itu umum, siapa aja yang rajin maka dia berhasil. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia anak-anak, mau dia dewasa, mau dia sakit, mau dia sehat, selama masih masuk dalam kata alladzi, yaitu kata umum alladzi, maka semuanya masuk dari semua yang Anda sebutkan. Misalnya lagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, berusaha, berjihad di jalan kami, maka kami akan berikan kepadanya, tunjukkan kepadanya jalan. Maka siapapun, walladzi, sini alladzi umum, siapa saja selama dia berusaha maksimal untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk menuju jalannya Allah. Jadi siapa aja, dari kata alladzi ini umum, siapa aja tanpa terkecuali, mau dia perempuan, laki-laki, kecil, anak-anak, dewasa, dan punya anak, istri satu, istri dua, semua masuk dalam lafaz umum. Kemudian lagi allati akrimil lati tata'allam. Hormatilah orang yang belajar. Allati di sini untuk yang perempuan. Walaupun kata allati itu bisa sebenarnya masuk ke dalam perempuan. Sebenarnya secara lafaz. Secara lafaz itu hukum dasarnya diberikan kepada laki-laki allati. Tapi secara keumuman lafaz maka allati itu masuk padanya perempuan. Adapun allati itu tidak masuk pada laki-laki. Hukum dasarnya allati itu diberikan kepada perempuan. Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, yaitu dari muannas. Itu juga allati. Maka allatinya itu menunjukkan suatu keumuman juga. Jadi kalau ada allati, ada alladzi, allatani dan lainnya, itu menunjukkan bahwasanya hal itu umum bentuknya. Apapun yang dinisbahnya kepada dia, maka semuanya masuk. Semuanya masuk. Hormatilah orang yang belajar. Maka dia dipahami perempuan manapun yang belajar, mau dia kecil, pakai kacamata, pendek, hitam, putih, kemudian sakit, sehat, dan lainnya, semuanya dapat penghormatan. Apabila dia dapat penghormatan dari keumuman lafaz allati. Kemudian diantaranya juga ada tuh syarti. Itu juga menunjukkan keumuman. Kama ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji dzarrah doang, artinya siapapun, man di sini siapapun tanpa terkecuali, maka dia mendapatkan maka dia dibalaskan kebaikan dengan apa yang dia kerjakan. Maka man di sini menunjukkan siapa aja, laki-laki, perempuan, sakit, tua, sehat, muda, anak-anak, dan lainnya. Dan seterusnya. Di antaranya ada syarti juga, yaitu idza. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, itu alladzi juga amanu stajibu. Maka penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya idza, ketika. Yaitu ketika di sini menunjukkan umum juga. Yaitu siapa aja dipanggil, siapa saja dipanggil padanya, maka penuhi panggilan Allah dan Rasulnya.
Kemudian al-umum al-mustafad minal lughah bi ghairi qarinatin, masih qarinah, yaitu ada aina, ada mata, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, dimanapun kalian itu berada, dimanapun kalian itu berada, maka kematian itu pasti bahkan menghampiri kalian. Dimanapun aina, dimanapun, tanpa terkecuali, mau di dalam rumah, mau di masjid. Selama kata aina ini adalah umum, maka dimanapun, di bawah lafaz aina, selama masih masuk kata aina, dimanapun, maka semua tempat tanpa terkecuali masuk dalam keumuman lafaz tersebut. Misalnya wa mata juga kapanpun juga, aitsuma juga, dan wama juga. Insya Allah antum baca contoh-contohnya setelahnya sendiri, insya Allah bisa. Kemudian umum al-mustafad minal lughah bi qarinatil isbat, dengan qarinah tambahan, yaitu adanya qarinah yang menguatkan bahwasanya hal itu adalah umum. Dasarnya tidak umum sebenarnya, tapi ada qarinah yang datang yang dia menetapkan bahwasanya hal itu menjadi umum. Misalnya kalau ada berkata kata muslimun doang, muslimun tanpa ada alif lam, itu tidak menunjukkan hal itu tidak. Tapi kalau ada katanya al muslimu, maka menunjukkan hal itu masuk kepadanya seluruh muslim tanpa terkecuali. Seluruh muslim tanpa kecuali. Misalnya nih isim beralif lam, mau dia jamak ataupun mau dia mufrad, maka ketika masuk alif lam maka menunjukkan hal itu umum. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Orang-orang muslim dan perempuan muslimah semuanya masuk dalam kata al muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, semuanya orang muslim dan muslimat masuk ke dalamnya. Dalam lafaz ini mau dia orang Indonesia, orang Brazil, orang Italia, Perancis dan lainnya masuk ke dalam keumuman lafaz. Selama dia muslim maka masuk ke dalam umuman lafaz ini. Misalnya lagi watamru bitamri riban illahaan haan bihain, yaitu jual beli tamr dengan tamr, yaitu kurma dengan kurma, itu diharamkan apapun jenis kurmanya. Apapun jenis kurmanya, mau kurmanya Amerika, mau kurmanya India, mau kurmanya Korea dan lainnya, selama masih katanya kurma, maka masuk ke umuman lafaz at-tamr, yaitu kurma. Misalnya lagi kata yang mudhof kepada ma'rifah, itu menunjukkan suatu keumuman juga. Khudz min amwalihim. Amwal, kalau kata itu doang, itu nggak menunjukkan sesuatu itu umum, tapi ada diidofahkan kepada sesuatu makrifah, yaitu hum. Jadi khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Maka didapati bahwasanya setiap harta mereka masuk dalam keumuman kata amwalihim. Kemudian al-muslimu akhul muslimi. Kata akhun doang itu nggak menunjukkan keumuman, tapi dikarenakan dia diidofahkan kepada al-muslim, maka hal itu menunjukkan sesuatu itu menjadi umum. Dikarenakan termasuk sigoh umum adalah kata yang diidofahkan kepada sesuatu yang makrifat, dan isim yang beralif lam, mau dia jamak ataupun mufrad. Adapun kalau ada isim yang dia bersifat musanna, bukan muannas ya, tapi musanna, yaitu menunjukkan sesuatu hal itu dua, maka tidak bisa dibuat umum. Dan itu harus dipahami secara hakikat. Di antara salah satu hal ya, kalau ada sesuatu yang disifati dengan suatu angka, itu harus disifati kecuali angka 1 ya, itu harus dipahami secara hakikat. Misalnya kalau dibilang Allah, dibilang Allah misalnya di surga itu ada 2 pohon kelapa misalnya, maka kita harus pahami 2 itu secara hakikat, bukan secara umum.
atau tidak mungkin itu maksudnya adalah jamak, tapi kalau dianggap dua, tapi bukan berarti dua di sini adalah dua kali disebut, enggak, tapi dengan angka dua, maka menunjukkan hal itu secara hakikat. Tapi kalau disebutkan secara mufrad ataupun jamak, itu bisa kemungkinan dia emang itu mufrad secara hakikat, tapi bisa juga dimaksudkan adalah umum, yaitu banyak mahiyanya, banyak hakikat. Wallahu ta'ala. Allah baru segini ya, udah mau 1,5 jam. Baik, kemudian al-umum al-mustafadu minal lughati bi qarinatil nafi, yaitu umum yang didapati dari lughah dengan qarinah peniadaan. Misalnya istifham. Kalau ada kalimat-kalimat istifham, maka yang setelahnya itu menunjukkan sesuatu hal itu umum. Begitu juga ini misalnya hal ta'lamu lahu samia, hal tuhissu minhum min ahadin, au tasma'u lahum rikza. Itu juga menunjukkan sesuatu yang umum. Kemudian jika ada nakiroh, yaitu isim yang tidak beralif lam, padanya ada la nafi atau ada nahi, maka menunjukkan hal itu umum juga. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu la-nya itu la nafi, maka setelahnya ilaha tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, maka kita pahami beneran Allah tidak ada sesembahan selain Allah. Apapun itu sebenarnya tidak ada sembahan, maksudnya sembahan yang berhak disembahi sebenarnya. Misalnya fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian kita bilang berbuat kesyirikan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Ahadan di sini maka semuanya masuk. Semuanya masuk. Artinya dilarang dari menyembah atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dari apapun. Dan kata fala tad'u ma'allahi ahadan ini fi'il nahi, dan maf'ulnya itu menunjukkan bahwasanya itu dilarang dari apapun bentuknya, jadi umum. La ilaha, maka yang la-nya itu, la nafinya itu setelahnya itu menunjukkan apapun yang ditiadakan itu beneran tidak ada. Jadi umum dia. La sholata, tidak ada solat. Maka dia dipahami bahwasanya la sholata illa bi fatihatul kitab, tidak ada solat kecuali dengan al-fatihah. Maka kita dipahami bahwasanya apapun solatnya tidak sah kecuali dengan al-fatihah. Tidak ada solat apapun kecuali adanya al-fatihah. Di antaranya juga ada adawatu syarti, itu juga termasuk bentuk am. Fa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di situ ada in. Di situ termasuk adawatu syarti. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allahu ta'ala alam. Baik. Insyaallah lebih enak di sini. Tadi masalah dari rugohnya langsung. Kemudian ini kita masuk dari masalah am secara lafaz. Kemudian kita masuk am yang dikhususkan. Pertama, am itu ada terbagi dua. Ada am yang mahfuz, yaitu am yang beneran diamalkan secara umum, tidak ada pengkhususnya secara zahir. Dan ada am yang maksus, yaitu ada am yang dia telah dikhususkan dengan sesuatu hal. Bisa dari mukhasis muttasil, ada mukhasis munfasil. Insyaallah kita bahas. Insyaallah hari ini cuma sampai yang am mahfuz saja. Yaitu am yang beneran diamalkan secara umum. Yaitu lafzul am yajri ala umumihi bila mukhasis. Yaitu lafaz am yang diamalkan atau diaplikasikan sesuai keumumannya dikarenakan tidak ada hal yang mengkhususkannya, tidak ada pengkhususannya, maka diamalkan secara umum tanpa ada, dan kita pahami secara umum tanpa ada yang secara zahir, secara tampak.
Walaupun secara akal ada mukosisnya. Kenapa? Karena kalau dikatakan para ulama usuliyun, bahwasanya tidak ada sesuatu pun pada suatu, kita bilang, lugoh itu sesuatu yang beneran nggak ada. Pasti ada mukosisnya. Tapi ada yang mukosisnya zahir, ada yang mukosisnya itu kita bilang nisbi, ada yang mukhasisnya secara akal, ada mukhasisnya secara perasaan, ada mukhasisnya secara adat, dan lainnya. Secara hukum, zahirnya ini am. Tapi secara rinci sebenarnya tidak ada am yang beneran am. Tidak ada am yang beneran am. Wallahu ta'ala alam. Misalnya contoh pertama, la ilaha illallah. Tiada ilah. Ilah ini artinya ma'bud. Secara lafaz ilah artinya ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah. Anda tanya sama antum, beneran nggak tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah? Atau emang ada sesuatu yang disembah selain Allah sebenarnya? Ada. Ada sesuatu yang disembah selain Allah, sebenarnya itu ada. Tapi dipahami di sini bahwasanya la ilaha di sini la ma'budah bihaqqin. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar-benar disembah itu selain Allah. Maka la ilaha di sini sebenarnya kena maksus juga, kena taksis juga, tapi dengan akal gitu. Karena secara akal kita sebenarnya nggak ada, sebenarnya ada yang disembah selain Allah, tapi yang benar adalah tidak ada yang disembah secara hak selain Allah. Maka mukhasisnya itu adalah bihaqqin. Wallahu ta'ala alam. Begitu juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu ditanya terhadap apa yang kalian pimpin atau kalian punya jabatan padanya. Maka di sini juga am mahfuz, yaitu yang dipahami secara am beneran, yaitu setiap kita tanpa terkecuali. Beneran nggak setiap kita tanpa terkecuali itu pasti diminta pertanggungjawaban? Beneran nggak kira-kira? Kira-kira beneran nggak secara hakikat? Atau ada orang-orang yang nggak masuk dalam hal ini sebenarnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa yang nggak masuk dalam lafaz ini sebenarnya secara hakikat? Kalau secara zahir masuk semuanya. Ya, yang bukan mukallaf. Yang nggak mukallaf itu nggak masuk dalam hal ini. Yang bukan mukallaf nggak masuk dalam hal ini secara hakikat. Tapi secara zahir seluruhnya masuk dalam lafaz ini, dalam hadis ini. Contoh kedua, jami'u ulama il-balad hadirun. Seluruh ulama suatu negeri datang. Suatu negeri datang. Maka secara zahir seluruh ulamanya tanpa terkecuali datang. Jadi karena tidak ada pengecualiannya. Watamru bitamri riba. Dan kurma dengan kurma itu riba. Maka kita pahami seluruh kurma tanpa terkecuali riba. Kemudian innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu semuanya dianggap amum mahfud, yaitu seluruh muslim dan seluruh muslimat itu masuk ke dalam ayat ini. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Maka masuk seluruh muslim apapun keadaannya. Mau dia miskin, kaya, pinter, bodoh, pendek, tinggi, kemudian cantik, jelek, dan lainnya masuk dari keumuman lafaz ini. Dan apa yang masuk dalam keumuman lafaz ini dan diamalkan keumuman lafaz ini dengan sedia kala, maka dinamakan am mahfuz, yaitu am yang diamalkan secara keumumannya tanpa ada mukhasis yang hakikat. Secara zahir. Kalau hakikat sebenarnya kena taksis, tapi secara zahir yang dalil-dalil ini tidak ada taksis. Nah, wallahu taala alam, sampai sini saja. Takutnya panjang banget setelah ini. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
Ustaz, aku nih bertanya Ustaz. Siapa itu? Ustaz, Ya. untuk membedakan la yang larangan sama lam yang anjuran bagaimana Ustaz? Nggak denger. Untuk membedakan la yang larangan sama la yang anjuran bagaimana Ustaz? La larangan dengan la anjuran. Nah, Ustaz. La anjuran yang mana ya? Yang mana la anjuran? Kadang ada la tapi kalau lagi ngaji la tapi kalau diartiin ke tidak tuh nggak nyambung gitu Ustaz. Ketidak. Saya nggak tahu juga ada lam yang anjuran ya. Maksud la gitu. La anjuran gimana ya? Mungkin bisa di WA nanti ya. Contohnya gimana? Saya belum dapat gambaran. Belum dapat. Nah, Ustaz. Topik. Ada yang tahu la untuk anjuran ya? Saya nggak tahu. La kan la nahi, tapi untuk anjuran gimana ya? Saya nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin lah yang dimaksud itu kali Ustaz, yang bersambung dengan fi'il mudhari kan. Oh, lamul amr itu. Maksudnya tantangan. Sepertinya Ustaz. Ya, lamul amr ya. Liunfik misalnya. Liunfik dzu sa'atin min sa'ah. Kata lam di situ. Ya. Iya, seperti itu. Oh, kalau itu yang bisa dibedakan. Mudah. Lamnya nggak ada alifnya setelahnya. Dan dia lamnya bergabung sama fi'il mudhari. Maka lamnya itu namanya lamul amr. Maka ketika lamul amr itu dihukumi sebagai suatu perintah. Tapi kalau lamnya itu terpisah dan ada alif setelah lamnya, dia hurufnya sendiri la gitu, maka itu nahi, suatu larangan. Kalau gitu ya. Tapi kalau la tapi menunjukkan suatu perintah, itu nggak makul bagi saya, nggak makul. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya. Oke, baik. Oke, kita tutup aja dulu ya. Qadarullah, kepala saya udah mulai tidak baik nih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.